tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Pakailah Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan lemah dan hina dina ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang dipersiapkan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan, maupun bagi hambanya yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Matius 6 ayat 6 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri tanda Alkitab kita ya. Beri tanda Alkitab kita, kemudian kita buka Lukas 11. Lukas 11, perjanjian baru juga, Lukas 11 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Lukas 11 ayat 1 sampai ayat 4, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, di sini kita melihat ya, Yesus berkata demikian, "Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik." Mereka mengucapkan doa berdiri, bersuara keras-keras di tikungan-tikungan mereka supaya dilihat oleh orang lain. Lalu
Yesus mengajarkan, tetapi mestinya engkau masuk ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat, dan berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu merupakan perintah atau nasihat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, di dalam Lukas tadi kita baca pada suatu kali Yesus sedang berdoa. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang pentingnya doa, yang utama dalam doa. Bahwa Yesus itu sudah biasa berdoa. Dia bangun pagi-pagi berdoa. Pagi-pagi bangun itu berarti sebelum matahari terbit. Pagi-pagi bangun itu berarti masih gelap, masih dingin. Kalau kita tinggal di San Francisco, masih ambil selimut untuk tidur lagi gitu. Tapi dia bangun pagi-pagi, dia pergi berdoa. Bukan tutup dengan selimutnya, tapi dia keluar berdoa. Maka pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, gak disebutkan di mana. Ketika ia berhenti berdoa, kemudian berkatalah salah seorang murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sebab kami pernah melihat Yohanes pernah mengajar murid-muridnya berdoa." Nah, disitulah Yesus mengajarkan mereka berdoa. Nah, seperti kita ketahui bahwa Yesus itu merupakan pendoa. Mencari tempat yang sunyi, tempat yang tenang, tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak terganggu. Dan terakhir dia berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Ketika dia bergumul dengan berbagai kehidupan dia, bergumul tentang kayu salib, maka dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, dalam Lukas 11 ayat 1 ada dikatakan Yesus berdoa di salah satu tempat. Maka sekarang Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa. Kita sudah menghafal doa Bapa kami. Dulu waktu saya masih sekolah di sekolah Kristen, kalau kita mau pulang sekolah, ditutup dengan berdiri semuanya, doa Bapa kami. Dan lucunya adalah murid-muridnya serentak hafal, tapi maunya cepat-cepat. Kenapa? Supaya cepat-cepat bisa pulang. Jadi cepat-cepat doa seperti itu. Lalu waktu saya jadi guru di sekolah Kristen juga, murid-muridnya juga seperti gurunya dulu rupanya gitu. Cepat-cepat berdoa supaya mereka bisa cepat-cepat pulang. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Maka hari ini kita mau pelajari ada 5 hal penting di dalam doa yang diajarkan Yesus. Ingat, doa Bapa kami itu bukan mantra. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal hafal doa Bapa kami, bukan begitu. Tapi itu merupakan basic dasar daripada doa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi ada 5 hal. Hal pertama adalah disebut adoration. Adoration itu adalah kita datang kepada Allah, kepada Bapa yang kudus, suci, mulia. Yang kedua itu disebut sebagai consecration. Dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan yang ketiga itu disebut sebagai supplication. Artinya cukupkan, berikan makanan pada kami hari ini yang secukupnya. Yang keempat disebut sebagai intercession. Mohon pengampunan, ampunilah kami akan
kesalahan kami. Dan yang kelima, kita sebut sebagai protection. Artinya jaga kami. Dalam bahasa Alkitab kita dikatakan jauhkan kami dari berbagai pencobaan. Nah, kita akan lihat satu persatu secara cepat. Ya. Yang pertama, adoration. Suatu penghormatan, penyembahan kepada Tuhan Allah. Jadi pertama kita datang menghormati. Bukan datang-datang langsung minta, bukan. Kita datang menghormati, menyembah. Yesus mengajarkan satu patron, satu contoh bahwa kita datang kepada Bapa Tuhan Allah dan dia sebut sebagai Bapa, saudara, menunjukkan satu keintiman, satu hubungan yang erat. Dia itu Bapa, Bapa itu dekat dengan anak-anaknya. Memang zaman dulu, zaman saya masih kecil, Bapak itu mungkin konsep orang Tionghoa, Bapak itu ditakuti gitu ya. Jadi ada bapak-bapak yang sangat ditakuti. Kalau sedikit marah, kayaknya anak-anaknya harus diam. Pulang telat gak bisa dari pintu depan, harus dari jendela supaya bapaknya gak kelihatan. Kacamatanya juga diturun-turunkan begitu, si bapak begitu. Orang yang mau pacaran juga gak berani ke rumahnya, takut sama bapaknya, sama bapak perempuannya takut. Jadi kadang ada juga mereka cerita saking bapaknya begitu ketat, anaknya gak dapat pacar gitu, ketat sekali gitu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi bapak ditakuti zaman dulu, salah itu. Bapak mestinya hubungan yang erat. Bahwa Allah mengatakan dia adalah Bapak, ingin menunjukkan bahwa dia adalah merupakan Bapak kita seperti satu hubungan darah begitu. Yang dekat sekali. Bapak juga menunjukkan bahwa siapa kita yang berdoa. Itu berarti kita yang berdoa itu adalah anak. Orang Yahudi sangat bingung dengan konsep ini. Tapi Yesus punya konsep yang baru untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Bapa juga menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah orang asing. Dia sudah kita harus kenal. Ya, dia adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi waktu kita menyebut Bapa dan disebut secara spesifik Bapa kita yang di surga, itu berarti Bapak yang kita yang sedang bertata di kerajaan surga. Bukan Bapak kami yang di rumah, bukan. Tapi Bapak kita, Bapak kami yang di surga. Jadi waktu kita menyebut Bapak, ada hubungan eratnya. Kita mesti kenal dia. Maka untuk menjalin hubungan, untuk mengenal dia, maka kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu sering selalu datang ke hadapannya. Karena memang hukum Taurat mengajarkan begitu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Hari Minggu kita berdoa. Hari Minggu kita bersekutu. Hari Minggu kita saling menguatkan. Hari Minggu kita saling menasehati. Hari Minggu kita saling memberikan penghiburan. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang disebut sebagai Bapa kita yang di surga, yang berdiam di surga sana. Kita sebenarnya rindu kepada Daud ya. Daud itu punya kerinduan. Rindunya apa? Dia merindukan pagi, siang, dan malam diam di pelataran rumah Tuhan. Pagi, siang, dan malam. Dia rindu. Sampai-sampai dia punya keinginan untuk membangun bait Allah. Saking dia jatuh ke dalam dosa, maka Allah tidak mengizinkan dia bangun bait Allah. Terpaksa anaknya yang bangun.
Di Alkitab mencatat ya, walaupun anaknya yang bangun, dia tetap support. Dia sediakan kayu yang bagus. Dia sediakan dananya lah kalau zaman sekarang. Dia support untuk pembangunan Bait Allah itu. Dia cinta sekali akan rumah Tuhan. Sayang sekali akan rumah Tuhan. Jadi saudara, dia rindu sekali untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan demikian di zaman sekarang, zaman penebusan, kita bersyukur kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menebus kita, yang kalau kita percaya kepadanya, sekarang kita punya direct langsung. Kalau zaman dulu saya ingat, sebelum ada WhatsApp, BlackBerry dan sebagainya, atau internet, kita kalau mau telepon, apalagi kita tinggal di Amerika, bayarnya mahal, internasional. Beli kartu, sebentar saja sudah habis 10, 15, 20 dolar. Sebulan mungkin bisa habis banyak kalau kita sering telepon, apalagi yang pacaran, dia telepon habis bisa banyak. Nah, karena nggak bisa langsung, itu bayar pakai pulsa. Kalau bisa langsung seperti sekarang kan mestinya lancar, tapi kadangkala manusia itu aneh. Waktu tidak lancar seperti dulu, bayar pun mereka mati-matian mau telepon. Tapi sekarang diberikan kelancaran, enggak gitu ya. Jadi malas telepon. Ngomong sama orang juga pakai teks saja begitu, ditulis itu. Jadi zaman sekarang orang lebih suka pakai yang seperti demikian. Saya heran. Tapi kepada Tuhan Allah kita mesti datang kepada Dia. Sekarang ini sudah bisa langsung melalui penebusan Kristus, kita bisa langsung ngomong ke Dia. Jadi jika kita mengimani bahwa kita berdoa datang ke hadapan Bapa Allah Tuhan kita, maka kita benar-benar mempersiapkan hati. Bertemu dengan presiden saja orang mempersiapkan diri. Sangat ketat. Saya ingat waktu Presiden Jokowi datang ke San Francisco, ketat penjagaannya. Kita gak mau berjumpa pun gak boleh dekat-dekat, hanya bisa lihat dari panggung. Ya, kemudian jalannya masuk ke situ juga diperiksa. Ketat sekali itu bertemu dengan presiden dan persiapannya harus cepat. Sebelum dia masuk ruangan, kita sudah harus datang. Demikian juga kita mau bertemu dengan Bapa di surga. Kita perlu mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, waktu kita diajarkan berdoa, doa Bapa kami, konsep yang kedua adalah consecration, artinya mengkuduskan. Jadi Dia adalah yang kudus, Dia adalah suci. Kudus itu berarti dipisahkan. Kudus itu tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Tatkala kita berdoa, Bapa kami yang di surga, di sini ada dua lokasi. Kita berada di bumi, sementara Allah berada di surga. Pemazmur berkata, Dia adalah Allah, Bapa Maha Pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah saudara, waktu kita katakan dikuduskan namamu, itu berarti sekali lagi Dia dimuliakan, Dia diagungkan. Kudus merupakan satu penghormatan khusus atas nama Allah Bapa kita yang kita panggil. Waktu kita katakan Dia adalah kudus, itu memberikan pengakuan, menjadikan Dia terhormat, suci. Sekali lagi saudara, dalam bahasa asli dari bahasa Yunani disebut sebagai hagiazo. Itu ada pemisahan spesial, khusus. Kalau di istilah
sekarang ada VVIP, ya, very very important person gitu ya, sangat-sangat penting, khusus sekali, spesial. Dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan diri dengan nama Yahweh, YHWH. Yahweh adalah nama yang agung, juga nama yang kudus. Nah, waktu Alkitab mencatat dalam perjanjian lama, Musa naik ke atas gunung Sinai, melihat cahaya, sinar, kehadiran Allah itu saja, dia harus buka kasut kakinya. Berarti untuk bertemu dengan Allah itu dia harus benar-benar suci. Dan saudara, saya melihat kalau agama lain ya, mereka datang, dia mau cuci kaki, cuci muka, bertemu. Artinya mempersiapkan diri. Waktu zaman COVID, saudara, ada banyak pendeta-pendeta dia share, dia bilang kita sampaikan firman Tuhan, rekam semuanya, jemaat Tuhan tinggal dengar di rumah, mereka duduk, ada yang mengaku dosa, bersaksi, asal-asalan, dari tempat tidur, gak persiapkan diri, dengar firman Tuhan, ya, atau belum cuci muka dan sebagainya. Padahal dia datang kepada Allah yang kudus, Allah yang suci. Nama Allah saking kudusnya, Yahweh itu tidak boleh sembarang diucapkan oleh orang Yahudi. Tidak boleh sembarang disebut. Di dalam tradisi dikatakan, waktu mereka menulis Alkitab, jadi pakai kuas itu sekali dicelupkan ke tinta, kemudian untuk menulis nama Allah, tinta yang dicelup itu hanya sekali harus menulis selesai nama Allah. Saking dihormati. Jadi orang itu tidak boleh menoleh kalau dipanggil. Bahkan kalau raja yang panggil, waktu dia menulis nama Allah itu, dia tidak boleh menoleh dan hanya boleh sekali tulis di situ sampai tintanya habis, hanya nama Allah, gak boleh celup lagi. Begitu dihargai, begitu dikuduskannya nama Allah itu. Nah, orang percaya kita semestinya demikian, mesti menghargai Allah yang kudus itu dengan semahal-mahalnya, ya. Maka firman Tuhan katakan Allah yang kudus. Waktu dikatakan Allah yang kudus, kita katakan lagi dalam doa, diajarkan datanglah kerajaanmu. Nah, waktu kita berkata kepada Tuhan Allah dalam doa, datanglah kerajaanmu. Jangan kita pikir yang aneh-aneh. Jangan pikir masih nanti, tak kapan. Harus kita pikirkan waktu sekarang. Allah benar-benar hadir, kerajaannya hadir dalam hidup kita. Jadi kalau kerajaannya hadir dalam hidup kita, berarti dia menguasai hidup kita. Saudara, seringkali hidup kita itu bukan dikuasai Allah. Kita rela hidup kita itu dikuasai oleh harta kekayaan. Kita rela hidup kita itu dikuasai oleh uang kita. Kita rela hidup kita itu dikuasai oleh kesenangan. Hobi kadang-kadang bisa menguasai hidup kita. Pesta, makan enak bisa menguasai hidup kita. Mau ke gereja ada pesta, jamnya sama. Mau pilih dikuasai Allah, kerajaan Allah menguasai hidup kita, atau mau dikuasai oleh pesta itu. Saya senang ada seorang pemuda, ya, dia pulang ke Indonesia, dia tanya saya, Pak Saud, mau minta alamat gereja di Bali. Saya bilang, kenapa?
Saya lewati hari Minggu di Bali kemarin ya. Saya mau kebaktian di situ katanya. Wah, saya senang. Saya carikan alamat gereja di Bali, saya kasihkan dia. Jadi kemarin saya tanya dia lagi, itu nanti sebentar lagi mau kebaktian loh ya, datang nggak? Saya mau datang katanya. Nah, saudara, kalau kita punya kerinduan seperti itu, sampai kita ke Bali pun kita bisa ingat, oh ini hari Tuhan. Ya, ingat pada Tuhan. Ya, luar biasa. Karena kerajaan Tuhan yang menguasai kita. Kita yang berdoa demikian kok. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tuhan menghendaki kita berbuat demikian. Saudara, kerajaan di sorga dengan kerajaan di dunia ini beda. Kerajaan di dunia penuh dengan kebohongan. Kerajaan di dunia atau pemimpin di dunia awalnya bisa baik-baik. Orang kagum perbuatan baiknya. Orang kagum dia hebat. Sampai sudah punya jabatan tinggi, lupa diri bisa jadi. Mau naik gak mau turun-turun, saudara. Ya. Jadi orang bisa lupa seperti itu. Tapi kerajaan di sorga tidak demikian. Sempurna. Karena yang berkuasa itu adalah Allah. Maka sebaik-baiknya pemimpin yang ada di dunia itu ada keborbokannya. Berdasarkan motivasinya, saudara. Kepentingan diri sendiri. Kalau kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga telah menguasai hidupnya, maka sangat berbahaya. Ini sedang kampanye. Ya. Sedang kampanye, masing-masing mau memperlihatkanlah, kalau di Amerika ini yang sebentar lagi mau pilih presiden. Masing-masing ingin menonjolkan, oh saya ini hebat, oh saya ini bisa, saya ini paling kuat. Itu pemimpin dunia. Janji yang manis. Ya. Janji yang manis dari manusia beda dengan janji manis dari Tuhan. Ngomong-ngomong tentang janji yang manis, kita bersyukur pada Tuhan. Saudara nyanyi pintar ya. Ibu-ibu nyanyi hebat sekali. Di YouTube itu yang nonton sudah 1.400 orang. Ibu-ibu yang nyanyi gitu. Nanti sebentar lagi 1.500. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, jadi di sini dikatakan, waktu dikatakan pemimpin yang di sorga itu berarti pemimpin yang disebut sebagai Allah Bapa. Ya, Allah Bapa yang di sorga. Waktu berhadapan dengan Pilatus, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan di dunia ini." Ya, bukan di dunia ini. Jadi waktu kita berdoa, ketika kita katakan jadilah kehendakmu, itu berarti kehendak yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, saudara, yang disebut dengan supplication. Berikanlah makanan hari ini yang secukupnya. Di dalam terjemahan Lukas dikatakan, berikanlah makanan setiap hari kepada kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Kalau di Inggris disebut sebagai roti, kata makanan itu. Makanan, roti. Kalau kita orang Indonesia kenalnya nasi lah. Makanan yang enak-enak. Dalam bahasa asli ayat ini tidak mencatat kata yang secukupnya sebenarnya. Tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan yang sehari-hari. Kalau dikatakan sehari-hari, itu berarti ada penafsiran oleh orang-orang yang menerjemahkan Alkitab.
Ia ingin katakan secukupnya. Kenapa? Karena kalau diberikan sehari-hari itu berarti tidak perlu simpan. Coba ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu diperhatikan, diprotek oleh Allah. Sediakan makanan, kasih mereka jalan pagi, siang, malam. Kalau siang ditemani dengan tiang awan, kalau malam ditemani oleh tiang api, sehingga mereka bisa ikut jalan itu. Lalu kasih mereka makanan, mana dan burung puyuh. Ambil secukupnya, kata Allah. Tapi mereka ambil sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Busuk. Maka kita juga berdoa kepada Tuhan Allah itu, berikan kepada kami yang secukupnya. Jadi artinya apa, saudara? Maka artinya kalau ada berkat Tuhan yang lebih daripada kita, itu berarti bukan hak kita. Itu titipan daripada Tuhan Allah kepada kita untuk diberikan kepada orang lain. Karena lebih, karena kita mau secukupnya. Kalau kita mau simpan terus tanpa memperhatikan orang lain, Alkitab mencatat bisa busuk. Saya gak tahu gimana caranya bisa busuk, tapi bisa busuk dikatakan. Yang secukupnya menunjukkan kita tidak serakah. Belajar dari orang Israel yang serakah, yang tamak, yang minta sebanyak-banyaknya. Orang dunia itu tidak pernah merasa cukup. Sehingga mereka nyanyi lagu pun judulnya Never Enough gitu. Terkenal lagu itu. Tidak cukup. Tidak pernah merasa cukup. Orang yang mengaku kaya pun waktu gaji 2.000 tidak cukup. Dikasih Tuhan 4.000 tidak cukup. 10.000 tidak cukup. Entah mau berapa baru cukup. Sampai pada dia tidak bisa mengambil uangnya lagi, mungkin baru cukup. Jadi waktu dikatakan berikanlah pada kami makanan secukupnya, itu sebenarnya bukan doa orang miskin ya. Bukan doa orang yang miskin. Tapi doa setiap kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, jangan tamak. Supaya kita sadar bahwa besok masih Tuhan memelihara kita. Supaya kita sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Bukan berarti Tuhan berikan kami makanan sebanyak-banyaknya. Saya gak tahu besok masih ada Tuhan gak. Bukan begitu. Tuhan tetap ada setiap hari. Memelihara kita setiap hari. Dan dia benar-benar mencukupkan apa yang kita butuhkan. Di Amerika ini paling banyak makanan. Ya, di setiap Sabtu gereja kita juga ada layani di Silver, ya, melalui food bank ada lebih kurang 200 keluarga atau 250 yang join. Ya, mereka ada puluhan orang yang volunteer membagikan makanan. Kadang saudara ada banyak makanan yang sisa kan, sayur-sayuran. Ada orang yang mau ngambil sebanyak-banyak, itu sebenarnya ada volunteer. Kalau enggak, banyak yang sisa. Itu pun hari ini kita bisa temukan banyak makanan sisa di sini. Rasanya di Amerika mestinya tidak ada orang mati karena kelaparan. Yang ada bisa-bisa mati karena kekenyangan, saudara. Ya, saking banyak makanannya. Ya. Amsal 30 ayat 8-9 dikatakan, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal dan berkata, siapakah Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Itu doa Salomo seperti itu. Jangan kasih aku itu kaya raya, nanti aku menjadi sombong. Tidak menghargai Tuhan. Jangan kasih aku miskin-miskin juga, nanti aku menjadi apa?
menghina Tuhan, minta-minta dan sebagainya. Maka ada seorang pendeta senior, dia bilang sama saya begini, jangan takut traktir orang, katanya. Kasih orang makan, bayarin orang makan, jangan traktir, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu memberi. Tidak pernah terjadi gara-gara orang traktir orang, katanya, kemudian jadi kurang makan. Enggak pernah terjadi, katanya. Jadi dia katakan jangan takut. Yang keempat, saudara, intercession. Ampuni kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan, saudara, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, itu diterjemahkan dengan hutang. Bukan kesalahan, tapi hutang. Sedangkan di Lukas 11 tadi kita baca, dia menggunakan kata dosa, hamartia, dosa. Jadi bagian ini merupakan permohonan pengampunan dosa. Dosa itu seperti hutang. Jika kita menghadap Allah, Bapa yang kudus, kita mesti bersih, ya, bersih, suci, kudus. Kita mesti membereskan dosa-dosa kita, mohon pengampunan dosa. Itu merupakan hak setiap orang percaya. Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 12 mencatat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang percaya disebut anak-anak Allah, dan hanya anak-anak Allah yang boleh minta pengampunan dosa. Dan waktu kita berdoa, kadangkala kita lewati begitu saja, tapi ada kalimat penting. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita yang mengampuni orang dulu. Makanya waktu kita berdoa, kita harus bersih. Hati tidak boleh dendam. Kalau hati sedang dendam, kita bisa doa salah ucap. Bisa doa untuk mencelakakan orang. Bisa doa untuk membuat orang susah. Musa, saudara, Musa, masih ingat ya, Musa, dia itu sangat disayang oleh kakaknya Miriam. Waktu dia bayi, mamanya letakkan di keranjang, lalu dilepaskan di sungai Nil. Miriam yang menjaga sampai apa? Sampai putri Firaun menemukannya, kemudian apa? Kemudian diangkat jadi anak putri Firaun. Tapi waktu dia gendong Musa bayi itu nangis. Miriam bilang begini, mamaku itu ibu yang paling pintar jaga anak. Panggil mamamu kemari. Maka dia datang kepada putri Firaun. Mamanya itu gendong Musa, diam. Ya memang diam karena memang anaknya kan ya. Jadi kita lihat Alkitab itu lucu-lucu lah ya, kita senang baca. Lalu putri bilang apa? Bawa dia pulang, kamu jaga dia. Saya akan bayar kamu, saya akan berikan susu kepadamu. Jadi bayangkan, anaknya itu sudah tidak mati, tidak perlu dibunuh, dia boleh bawa pulang, dia boleh pelihara, dapat gaji lagi itu, jaga anak itu dapat gaji. Siapa yang jaga anak sendiri dapat gaji dulu ya? Ada gak ya? Kalau gak ada minta sama putri Firaun. Ya. Nah dia jaga anak dapat gaji. Sudah itu saudara, pada waktu Musa sudah dewasa, singkat cerita mereka sudah jadi pemimpin-pemimpin. Ada Miriam. Tapi Miriam itu pokoknya agak kepo. Kepo tahu ya, suka nyinyir lah. Melihat adiknya itu menikah dengan orang asing, maka dia ngomelin, ngomong-ngomong, kata-katain. Kayaknya sifatnya negatif, kata-katain. Musa tidak balas. Musa tidak balas, bukan karena dia takut. Musa tidak mau balas, bukan karena dia pengecut, bukan karena dia gak bisa balas, dia bisa.
Bukan karena dia bodoh-bodoh, bukan. Tapi dia tidak mau balas karena dia mau Tuhan Allah yang balas. Benar, Tuhan Allah yang balas. Miriam yang kepo-kepo itu kena penyakit kusta. Lalu apa doa Musa? Musa gak bilang begini, mampuslah kamu kepo kena penyakit kusta, ya matilah kamu cepat. Enggak. Musa berdoa, ya Allah, sembuhkan dia. Bagaimana dia bisa doa seperti itu? Pasti dalam hidupnya itu bersih, tidak menyimpan kemarahan, baru bisa doa seperti itu. Kalau kita ada dendam, gak bisa mengampuni orang itu. Jijik melihatnya, kata orang ya. Dia ada di supermarket, kita tahu dia ada di range 99, kita gak mau masuk, pergi tempat lain gara-gara ada dia. Itu begitu dendamnya kalau manusia sudah musuhan gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita mesti berlomba. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang buruk. Berlomba apa? Berlomba untuk mengampuni, bukan berlomba untuk membenci. Berlomba apa? Berlomba untuk mengasihi, bukan lomba untuk dendam. Yang terakhir saudara, protection, perlindungan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pertama kita harus ingat saudara bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Itu kita perlu menggarisbawahi. Karena Yakobus 1 ayat 3 mencatat bahwa Allah itu dia hanya menguji. Kalau mencobai itu konotasinya adalah negatif saudara. Orang yang mencobai itu maunya orang itu jatuh, orang itu hancur hidupnya, dicobai gitu. Tapi Yesus, Tuhan Allah, konotasinya adalah menguji. Menguji itu menjadi lebih baik. Kalau saya kuliah, kita waktu sekolah, kita ada ujian. Ujiannya itu supaya naik kelas. Ujian bukan untuk menghancurkan kita, ujian supaya naik kelas. Kalau mencoba itu membuat jatuh, lalu kita menjadi hancur. Lalu ada pertanyaan, untuk apa kita doa? Berkata janganlah membawa kami dalam pencobaan ini. Itu satu pertanyaan. Kedua, pencobaan itu berguna bagi kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa saudara-saudara anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan yang baik, dan biarlah ketekunan itu diperoleh menjadi buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi mengapa minta pencobaan dihindarkan? Pencobaan yang di sini di dalam hati, karena pencobaan itu tidak kelihatan. Maka pencobaan itu perlu diminta, jangan membawa kami dalam pencobaan, karena pencobaan itu ada dalam pikiran, orang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu itu sangat bahaya, saudara. Hanya kita yang tahu. Maka kita perlu berdoa supaya Tuhan Allah yang membereskan. Tapi kalau menguji itu ada di luar, kelihatan. Ujian, misalnya sakit, itu ujian, kelihatan. Ya, kita doa pada Tuhan bukan Tuhan hindari aku daripada sakit ini, bukan. Kita berdoa supaya Tuhan kuatkan aku ketika aku sakit. Oh Tuhan, kuatkan aku kalau aku mengalami hinaan daripada orang. Itu kelihatan hinaan kan? Kelihatan. Kuatkan aku. Aku berani berhadapan dengan orang yang
mau mencelakakan aku, berikan kekuatan. Kita berdoa seperti itu. Karena kita percaya Tuhan Allah itu akan melindungi kita. Dan saudara, doa kita itu ditutup dengan, ini disebut dengan doksologi. Saudara perhatikan ya, bedanya nanti di rumah kita lihat ulang. Matius 6 dengan Lukas 11 tadi, itu ada doksologi, ada penutup dalam kurung. Dalam kurung itu apa saudara? Saya bacakan ya. Nah, dalam kurung itu dikatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Lukas tidak ada doksologi ini. Dan Matius dalam kurung itu kenapa? Karena sebenarnya ada manuskrip. Jadi ada tulisan-tulisan yang seperti ini zaman itu banyak. Ya, ada beberapa. Jadi mau dipilih ya, yang terbaik. Tapi karena manuskripnya itu ada yang sudah rusak. Ingat tulisannya tadi saya katakan orang menulis kita pakai kuas, dan itu tintanya dengan zaman jadul. Kalau ada rambut jatuh satu aja kelengket situ, hurufnya bisa kecoreng lain. Karena huruf Ibrani atau Yunani, Ibrani terutama kalau sudah kena garis yang lain itu bisa bacanya jadi lain itu. Jadi perlu ada beberapa manuskrip sehingga dibuat jadi kurung begitu. Tapi semuanya itu merupakan doksologi, penutup. Apa isinya? Dikatakan karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bukan hanya hari ini, bukan hanya sampai bulan Oktober, November pergantian presiden, bukan. Tapi sampai selama-lamanya, saudara. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Bahwa kita tidak diminta untuk menghafal doa Bapa Kami seperti mantra. Tapi waktu kita berdoa, mari kita masukkan semuanya ini. Ada hati yang kudus, hati yang penuh pengampunan, menghormati Allah, mengerti bahwa Allah itu maha besar dan sebagainya. Sampai kalau kita mau minta sesuatu, silakan. Dan ingat saudara, doa yang kita panjatkan, Allah pasti, sekali lagi, pasti menjawab. Ya, kemudian pasti mendengarnya, tapi belum tentu mengabulkan. Saya ulangi. Pasti menjawab, pasti mendengar, belum tentu dia mengabulkan. Kenapa? Karena kalau kita minta yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, pastilah dia tidak kabulkan. Seorang anak belum 17 tahun dia minta dibeliin mobil, pasti dikasih sama orang tuanya. Apalagi Allah yang mengetahui apa kebutuhan kita. Yang kedua, mengajarkan bahwa Tuhan kita itu agung, kita perlu hormat kepada Dia, kita perlu agungkan Dia, dan kemudian kita tidak perlu takut datang kepada Dia. Karena doa Bapa Kami mengajarkan pada kita dekat kepada Dia. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini sungguh menjadi patokan dalam hidup kita. Ingat, jangan lupa Yesus sudah mati di atas kayu salib, telah menebus kita semuanya. Jadi kita berdoa kepadanya, Dia pasti akan mendengar, pasti akan menjawab. Yang pasti kita perlu doa sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mau taat kepadamu, melihat kasih dan kemurahan-Mu, kuasa-Mu, keagungan-Mu, pemeliharaanmu. Kami sudah belajar apa yang merupakan doa yang Engkau ajarkan artinya. Biarlah kami tidak salah lagi ketika kami berdoa.
Kami harus berdoa sesuai dengan Engkau kehendaki Tuhan, supaya Engkau juga menjawab sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berikan kami ketekunan, kesetiaan, fokus berdoa hanya kepada Allah Bapa yang melalui perantara Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kami boleh datang kepadamu Bapa dengan leluasa. Tolong kami Tuhan. Kalau selama ini kami ada problem, belum tidak tahu apa yang mau kami, siapa yang mau kami minta tolong, kami tahu hari ini bahwa ada Yesus yang sanggup mendengar, menjawab, bahkan memberikan pertolongan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Anugerah-Mu berlimpah dalam hidupku. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan yang tiada henti. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih-Mu. Terimalah persembahanku dengan hati tulus. Saat ku lemah dan jatuh, Kau hadir baru, menguatkan rohku dalam gelap terang-Mu. Kasih yang tak berujung, selalu setia mendampingi di setiap jalan